Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam majelis pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid An-Nur Antasan Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pertama-tama mohon maaf kalau kelupaan. Ini menunjukkan bahwa saya tidak bisa poligami sepertinya, karena di pesantren sedang kedatangan santri baru. Jadi ada santri, kemudian ada tamu, Ustadz Muhammad Qasim. Jadi yang ada di pikiran waktu itu kegiatan-kegiatan santri, karena mereka santri baru datang. Ala kullin, ini menunjukkan bahwa ada laki-laki yang bisa punya pikiran 4 dalam satu waktu. Ada laki-laki yang dia fokus hanya satu pikiran saja. Baik, kita lanjutkan sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk permasalahan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah masih membicarakan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan masih membicarakan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan bahwasanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim terdapat Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang paling besar, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang jika seseorang berdoa dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan, akan mengabulkan doanya. Dan nama Allah yang agung tersebut terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam, yang jika seseorang berdoa dengannya maka dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tersebut adalah Allah. Allah. Makanya kalau seandainya seorang berdoa, hendaknya ada kata-kata Allah di dalam doanya. Allahumma, Allahumma, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah membicarakan bahwasanya keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim adalah ada hadis-hadis yang derajatnya lemah, akan tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu diantaranya tidak ada ayat yang pernah diturunkan kepada seorang nabi pun kecuali Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim memiliki keutamaan karena tidak pernah diturunkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim kepada seorang nabi pun kecuali kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa ketika Bismillahirrahmanirrahim turun, maka awan-awan mengarah ke arah timur. Kemudian keadaan menjadi hening, tidak ada angin yang menghembus dengan kencang. Kemudian lautan juga menjadi tenang, tidak ada ombak yang terlalu tinggi. Kemudian binatang-binatang juga mendengarkan dengan seksama. Lalu setelah itu para syaitan, yaitu jin-jin yang kafir, mereka para syaitan dirajam oleh para malaikat yang berasal dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan dan kemuliaannya bahwa alla yusamma ismuhu ala syai' illa baraka fi. Tidaklah sesuatu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberkahi sesuatu tersebut. Ini sudah kita sebutkan bahwa termasuk amalan yang sangat luar biasa ketika seseorang mengerjakan apapun, maka dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi pekerjaan tersebut atau sesuatu tersebut. Misalkan kita baru beli baju baru, kemudian kita ucapkan Bismillah, Allahumma inni as'aluha khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa khairahu wa khairu ma jabalta alaih wa as'aluka min syarrihi wa syarri ma jabalta alaih. Bismillah, dengan nama Allah aku memohon kepada engkau tentang barang ini, kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalam barang ini, dan aku berlindung kepada engkau tentang barang ini dan keburukan yang ada di dalam barang ini. Kita baru menikah misalkan, maka kita pegang ini dahi dari istri kita, kemudian kita ucapkan Bismillah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dengan nama Allah aku mohon kepada engkau kebaikan dari perempuan ini dan kebaikan yang diciptakan di dalam dirinya, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan perempuan ini dan keburukan dari sifat-sifat perempuan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang disebutkan nama Allah di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yunajjiyahu Allah min az-zabaniyah at-19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menjaga neraka yang berjumlah 19. Maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fayaj'alallahu lahu min kulli harfin minha jannatan min kulli wahid. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya di setiap hurufnya dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut satu surga. Bismillahirrahmanirrahim 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim 190
ayat, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di setiap hurufnya satu surga. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin membahas tentang kapan saja Bismillahirrahmanirrahim dipakai atau dibaca. Yang pertama yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu setiap ucapan, setiap perbuatan dianjurkan mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, di awal setiap khutbah dianjurkan mengucapkan bismillah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian dianjurkan juga ketika mau masuk WC. Jadi sebelum masuk WC, bismillah, baru masuk WC dengan kaki kiri mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah salah satu keadaan kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca bismillah saat di awal wudu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah wudu atau tidak sempurna wudu kecuali bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Imam Ibnu Katsir mengatakan minal ulama ma awjabah. Di antara para ulama ada yang mewajibkannya, dan di antara para ulama ada yang mewajibkannya secara mutlak. Ya, di antara para ulama ada yang mensunahkannya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib, dan itu seperti yang terlihat dari apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa beliau lebih condong kepada pendapat sebelum berwudu diwajibkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian dianjurkan juga saat menyembelih mengucapkan bismillah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bismillah, Allahu akbar. Ya. Dan di sebagian ulama-ulama yang lain mewajibkannya ketika menyebutkan bismillah tersebut ketika menyembelih. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Taib. Kemudian juga dianjurkan saat mendatangi istri. Seorang suami yang ingin menggauli istrinya, maka dia mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian setelah itu dianjurkan juga saat makan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu mengucapkan bismillah. Dan di antara ulama bahkan ada yang mewajibkannya, yaitu membaca bismillah saat mau makan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang penulis Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa minal ulama man aujabaha wal halatu hadhihi. Di antara para ulama ada yang mewajibkan membaca bismillah saat makan dan saat pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika tustahabbu 'indal jima' lima fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlihi qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu asy-syaitanu abada. Yang artinya, di antara para ulama ada yang, kata Imam Ibnu Katsir, dianjurkan saat berjima.
yaitu bergaul antara suami istri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi keluarganya, yaitu ingin menggauli istrinya, maka dia mengucapkan bismillah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa saja yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Maksudnya, jauhkanlah anak-anak kami dari gangguan syaitan. Jauhkanlah kami saat berhubungan dari syaitan, dan kalau dari hubungan ini terdapat anak, jauhkanlah anak tersebut dari gangguan syaitan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ditakdirkan dalam hubungan mereka berdua itu seorang anak, maka tidak ada syaitan satupun yang bisa membahayakannya sama sekali. Tidak ada syaitan satupun yang bisa membahayakannya sama sekali. Nah, ini para ikhwah, ini Imam Ibnu Katsir mengatakan dianjurkan bagi siapa yang ingin menggauli istrinya mengucapkan bismillah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa min hahuna yankashifu laka annal qaulain 'inda an-nuhati fi taqdir al-muta'alliq bil ba fi qaulika bismillah hal huwa ismun aw fi'lun mutaqariban wa kullun qad warada bihil Qur'an. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah, itu apa sebenarnya yang kita inginkan? Jadi misalkan hendak minum, kemudian sebelum minum saya mengucapkan bismillah. Para ulama bahasa Arab berbeda pendapat. Apa yang dimaksud saat dia orang mau minum mengucapkan bismillah? Ada yang mengatakan bahwa ketika orang mau minum mengucapkan bismillah, berarti dia sedang mengatakan, bismillah, ini adalah minumanku. Bismillah, ini adalah minumanku. Atau pendapat lain mengatakan, dengan nama Allah saya meminum, dengan memohon berkah dari nama Allah saya meminum. Dua-duanya bisa dimaksudkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalkan dalam surat Hud ayat 41, ya, Allah berfirman, wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang artinya, dan naiklah ke kapal bismillah, dengan mengucap bismillah. Majreha, yaitu berlayarnya kapal tersebut, layaran kapal tersebut, dan berjalannya kapal tersebut, ya. Jadi ketika orang mengucapkan bismillah, bisa maknanya, misalkan saya naik kendaraan, bismillah, apa maksudnya? Ketika orang mau naik kendaraan mengucapkan apa? Bismillah. Maka maksudnya ada dua. Yang pertama adalah kata, yaitu ketika orang naik kendaraan mengucapkan bismillah, berarti dengan nama Allah naikku kendaraan ini semoga berkah. Aku naikku kendaraan ini semoga berkah. Baik, satu. Atau tafsiran lain, ketika orang naik kendaraan maka dia mengucapkan bismillah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah saya menaiki kendaraan ini, meminta berkah dengan nama Allah. Bisa dipahami ya? Sama ketika orang mau makan, bismillah. Maka ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dengan nama Allah makanku ini semoga berkah. Paham ya? Pendapat yang kedua, dengan nama Allah aku memakan, semoga makanan ini berkah. Nah, itu dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, dan dua-duanya sahih, kata Imam Ibnu Katsir, wa kilahuma sahihun, dan kedua-dua dari makna tadi sahih. Jadi sekali lagi apa? Kalau seandainya orang mau makan mengucapin bismillah, maka bagaimana maksudnya? Yaitu dengan nama Allah saya memakan makanan ini dengan meminta berkah dengan nama
Allah. Begitu. Saya meminum minuman ini dengan menyebut nama Allah, meminta berkah. Seperti itu, ya. Fa innal fi'la la budda lahu min masdar. Falaka an tuqaddira al-fi'la wa masdarahu. Wa dhalika bihasabi al-fi'li alladhi summiyat qablahu in kana qiyaman aw qu'udan aw aklan aw shurban aw qira'atan aw wudu'an aw salatan fal mashru'u dzikru ismillahi fi syuru' fi dhalika kulli. Jadi setiap perbuatan maka hendaknya seseorang mengucapkan bismillah, dan itulah maksud daripada mengucapkan bismillah. Jadi kita minta berkah dengan nama Allah atas setiap perbuatan kita, baik ketika kita berdiri, misalkan nih pian sekarang sedang duduk, kemudian mau bangun, mengucapkan apa? Bismillah. Itu berarti secara tidak langsung kita seakan-akan berdoa, ya Allah, saya meminta berkah dengan nama Engkau atas berdirinya saya ini. Gitu. Ya. Ketika mau duduk, bismillah. Ya Allah, saya meminta berkah dengan nama Engkau atas duduknya saya ini. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kata bismillah, baik ketika berdiri, duduk, makan, minum, membaca, berwudu, sholat. Maka yang disyariatkan adalah mengucap nama Allah di dalam pekerjaan setiap dari yang sudah kita sebutkan tersebut. Fungsinya apa? Tabarrukan wa tayammunan wa isti'anatan 'alal itmami wat taqabbul, yaitu meminta berkah dengan nama Allah, meminta tolong agar disempurnakan apa yang sedang kita lakukan tersebut. Seorang khatib ketika mau berkhutbah, dia di awal khutbahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tujuannya adalah meminta berkah saat berkhutbah agar diberkahi khutbahnya, kemudian agar dimudahkan menyempurnakan khutbahnya. Itu maksud daripada orang mengucapkan Bismillah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dengan sanadnya. Beliau mengatakan walihada rawa Ibnu Jarir rahimahullah wa Ibnu Abi Hatim min hadithi Bishr ibni Imarah an Abi Rawq an Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala inna awwala ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad qul asta'idzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim thumma qala qul bismillahirrahmanirrahim qala lahu Jibril qul bismillah ya Muhammad yaqulu iqra bi dzikrillahi rabbik wa qum waq'ud bi dzikrillahi ta'ala lafzu Ibnu Jarir. Baik, oleh sebab itulah ini dalilnya bahwa setiap perbuatan diawali dengan bismillah. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad keempat Hijriyah, dan beliau memiliki kitab Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, yang dikenal dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau meriwayatkan sebuah riwayat, dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim juga seorang ahli tafsir, meriwayatkan sebuah riwayat dari hadis Bishr bin Imarah, dari Abi Rawq, dari Dhahhak, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya yang pertama kali Jibril bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengucapkan, ya Muhammad qul asta'idzu billahi minasyaitonir rajim billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada dua Pak ucapan a'udzubillah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu yang biasa kita kenal. Ada lagi ucapan bagaimana? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, ada as-sami'il alimnya.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu ya. Ini satu. Yang kedua apa? A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi tambahannya as-samiil alim. Itu dua-duanya boleh dilakukan. Itu yang pertama kali Jibril alaihi salatu wassalam turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Qul bismillahirrahmanirrahim." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan di awal ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, ini dalilnya bahwa setiap yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan di sini, "Iqra bidzikrillahi rabbik." Kalau ingin baca, ucaplah bismillah. Kalau ingin qum waq'ud bidzikrillah. Kalau ingin bangun, ucaplah bismillah. Kalau ingin duduk, ucaplah bismillah. Coba kita amalkan ini dan perhatikan bagaimana keberkahan yang ada pada kehidupan kita. Ini amalan sangat luar biasa. Ya. Mau bangun bismillah, mau duduk bismillah, mau masuk rumah bismillah, mau keluar rumah bismillah, naik kendaraan bismillah. Ya, turun dari kendaraan bismillah, masuk masjid bismillah, keluar masjid bismillah. Terus semua perbuatan. Ya, semua perbuatan. Baik. Kemudian ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum. Lalu setelah itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkara yang berkaitan dengan nama. Kan bismillah dengan nama. Apa itu nama? Ini sebenarnya tidak terlalu urgen untuk jamaah sekalian ketahui, karena ini perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam. Ya, tidak terlalu urgen. Tapi saya baca karena kita akan baca tafsirnya. Wa amma mas'alatul ism, adapun permasalahan nama, kan bismillah, isim yang kita bicarakan tadi, isim, bismillah, ba kemudian bismi. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Hal huwal musamma aw ghairuhu? Apakah nama itu adalah yang dinamai atau yang selainnya? Fa fi halin nasi salasatu aqwal. Maka manusia di dalam permasalahan ini ada 3 pendapat. Ahaduha anna al-isma hal huwa al-musamma wa huwa qawlu Abi Ubaidah wa Sibawayh wa ikhtarahu al-Baqillani wa Ibn Fawra, bahwa nama adalah yang diberi nama. Nama adalah yang diberi nama. Dan ini pendapatnya Abu Ubaidah, Sibawayh, kemudian dipilih oleh Imam Al-Baqillani, kemudian dipilih oleh Ibn Fawra. Wa qala Fakhruddin Ar-Razi wa huwa Muhammad ibn Amr al-Ma'ruf ibn Khatib Ar-Ray fi muqaddimati tafsirih, qalat al-Hashawiyya wal Qarramiyya wal Ash'ariyya al-ism nafsul musamma wa ghairu tasmiyah, wa qalat al-Mu'tazilah ism ghairu musamma wa nafsul tasmiyah. Kemudian beliau mengatakan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi yang bernama Muhammad bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Khatib Ar-Ray, di dalam kitab atau pendahuluan kitab tafsirnya Al-Hashawiyah dan Al-Karramiyah Al-Ash'ariyah mengatakan bahwasanya nama adalah yang diberi nama itu sendiri. Misalkan nih pian namanya Abdullah. Abdullah ya berarti piannya. Ya, bukan berarti yang lainnya. Ini manusia namanya Abdullah, berarti orangnya ya ini gitu. Nah, sedangkan kaum Mu'tazilah mengatakan tidak semua nama menunjukkan kepada yang dinamai. Tidak semua nama yang menunjukkan kepada yang dinamai. Dan mereka mengatakan bahwasanya al-ism ghairu musamma wa nafsut tasmiyah. Nama bukan yang dinamai. Wal mukhtar indana anna al-ism ghairu musamma wa ghairu tasmiyah. Dan pendapat yang kita pilih ya adalah nama bukan yang dinamai dan bukan penamaan.
Nama bukan yang dinamai dan bukan penamaan. ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. Kemudian kita mengatakan bahwasanya jika yang dimaksud dengan nama adalah lafaz yang dia itu suaranya terputus-putus, kemudian hurufnya disambung-sambung, maka secara darurat kita katakan itu bukan yang dinamai. Jadi begini, maksudnya gini. Orang kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu Allah? Enggak kan? Apakah itu Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim, apakah ucapan ini Allah? Kan tidak. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. In kana al-muradu bil ism dzatul musamma fa hadha yakunu min babi idahil wadihat wa huwa abath fa thabata anna al-khawda fi hadha al-bahth ala jami' at-taqdirat yajri majra al-abath. Dan jika yang dimaksud isim itu adalah zat yang dinamai, maka ini termasuk daripada perkara yang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas dan ini tidak ada manfaatnya, dan masuk ke dalam perkara ini dengan segala macam penjelasannya adalah sesuatu yang tidak penting. Nah, begitulah ilmu kalam, Pak. Ya, ilmu kalam yang dibenci oleh para ulama rahimahumullah taala karena membicarakan yang kadang-kadang muter-muter. Pian bernama Abdullah. Abdullah pian ini apakah piannya atau nama saja? Ya, bingung. Itulah ilmu kalam. Mereka mungkin ada pembicara. Lalu apa maksudnya mereka membicarakan itu, Ustaz? Maksudnya adalah mereka ini kan bermasalah dalam perkara Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, apakah itu sifat Allah ataukah dia makhluk yang Allah ciptakan? Al-Quran yang kita baca. Nah, itulah pembicaranya. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan adalah zat. Pembicaraan adalah sifat, maksud saya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, Allah berbicara kapan saja, di mana saja, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu yang kita imani tanpa harus masuk ke dalam ilmu kalam. Taib. Kemudian penulis mengatakan, "Thumma syara'a yastadillu ala mughayaratil ism lil musamma bi annahu qad yakunu al ism mawjudan wal musamma mafqudan." Kemudian setelah itu mulai mendalili atas ada bedanya nama dengan yang diberi nama. Kadang ada namanya tetapi yang diberi nama tidak ada. Kalafzatil ma'dum, seperti lafaz tidak ada. Wa bi annahu qad yakunu li syai' asma' muta'addidah kal mutaradifah. Dan ada nama-nama air, nama-namanya bermacam-macam. Ya, wa qad yakunu ismu wahidan wal musammayat muta'addidah kal mushtara. Ada kadang namanya satu tapi yang diberi nama banyak. Dzalika dalun ala taghayyuril ism wal musamma. Ini semua menunjukkan bahwa ada bedanya nama dengan yang diberi nama. Wa aidan fal ismu lafdhun wa huwa arad wal musamma qad yakunu dzatan mumkinatan aw wajibatan bi dzatiha. Dan kadang nama adalah sebuah lafaz. Nama sebuah lafaz dan dia adalah sesuatu yang baru, dan yang diberi nama adalah zat yang ada selalu zat tersebut. Ini Imam Ibnu Katsir ingin membantah pendapat kaum ahli kalam, baik itu dari Asy'ariyah ataupun dari Mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Baik,
Saya tidak terlalu excited untuk membacakan kepada bapak-bapak karena mungkin nanti bingung, ya. Kita langsung kepada permasalahan Allah, kan? Bismi Allah. Kita membicarakan kata nama Allah. Allah alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah adalah nama atas Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada sesuatu yang dinamai dengan Allah kecuali Allah. Dia nama khusus yang diberikan, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya. Yuqalu innahu lismul azam. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah adalah nama Allah yang paling agung, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, Allah adalah nama yang paling agung. Li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Karena Allah disifati dengan seluruh sifat. Allah disifati dengan seluruh sifat-sifat. Kama qala ta'ala, ini perhatikan contoh-contohnya dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui akan hal gaib dan yang maha mengetahui akan yang nampak. Jadi kalau kita letakkan Allah di depan semua sifat ini bisa. Misalkan ya, saya beri contoh. Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah yang maha mengetahui akan hal gaib. Allah alimus syahadah. Allah yang maha mengetahui akan yang nampak. Huwar rahmanur rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, bisa kita letakkan Allah di depan setiap sifat. Paham maksud saya? Allah bisa diletakkan di depan setiap sifat. Jadi kalau ditanya apa itu Ismullahil Azam, maka jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah. Apa itu nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya maka dia akan mendapatkan kabulan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah apa? Allah. Taib. Mengapa Allah Ismullahil Azam? Mengapa Allah adalah nama Allah yang paling agung? Karena jawabannya ya, karena Allah disifati dengan seluruh sifat. Karena Allah disifati dengan seluruh sifat. Allah maha mengetahui akan hal gaib. Allah memiliki rahmat. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallah, dialah Allah yang raja, yang suci, yang mukmin, yang muhaimin, yang aziz, yang jadi semua sifat ada disifati nama Allah dengannya. Ya, makanya dia adalah Ismullahil Azam. Maka dia adalah Ismullahil Azam. Fa ajral asma'al baqiyata kullaha sifatin lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama-nama yang tersisa seluruhnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Mengapa? Karena dari nama Allah semua sifat bisa disifati dengannya. Kama qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Wa qala ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya.
Nama saja yang apa saja yang kamu berdoa dengannya, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Jadi orang musyrik dahulu ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak mau dengan nama Ar-Rahman. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak paham ini Ar-Rahman apa. Yang kami tahu adalah Allah. Ganti dengan apa? Bismika Allahum. Karena yang mereka kenal Allah saja. Sedangkan kita umat Islam tidak. Kita mengenal nama Allah. Kita mengenal nama-nama lain yang dimiliki oleh Allah. Meskipun nama-nama lain tersebut menunjukkan zat yang satu, namanya saja banyak, cuma zatnya satu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini menunjukkan salah satu adab dalam berdoa adalah berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Seperti misalkan kita ingin minta rezeki, maka kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Ya, wahai yang maha luas rezekinya, berikan rezeki kepadaku. Ya Razzaq urzuqni. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin diampuni, ya Ghafur ighfirli. Wahai yang maha pengampun, maka ampunilah. Ya Rahim irhamni. Wahai yang maha pengasih, rahmatilah, kasihilah. Terus seperti itu. Salah satu adab dalam berdoa menyebutkan apa? Nama-nama Allah yang husna. Ini namanya at-tawassul bil asma'il husna. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Baik. Kemudian ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Setelah itu penulis mengatakan wa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhal jannah. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa'nya, maka pasti masuk surga. Nah, hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, Allah memiliki 99 nama yang husna. Cuma, apakah cuma itu nama Allah? Ya, belum bertakun. Apakah cuma itu nama Allah? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Berarti nama Allah cuma 99? Asmaul Husna cuma 99? Tidak. Itu seperti orang mengatakan di kantong depan saya ada 100.000. Apakah saya cuma punya 100.000? Tidak. Masih ada kantong kanan, kantong kiri, kantong bawah, kantong depan, kantong belakang. Masih ada di dompet. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Iya, tapi tidak dibatasi, hanya berapa? 99 nama. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibatasi menjadi lebih dari tidak dibatasi dari 99 nama. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang ihsa 99 nama tersebut pasti masuk surga. Apa arti ihsa? Pertama, memahami maknanya. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama yang husna tersebut. Yang memahami maknanya bagaimana? Memahami maknanya, dipahami misalkan Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman?
pian baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya adalah Zatu al-rahmah al-wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Makanya orang kafir bisa makan, orang muslim bisa makan. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Orang bermaksiat bisa melihat, orang yang taat juga bisa melihat. Ini karena apa? Karena Allah memiliki Ar-Rahman, rahmat yang luas, mencakup siapapun apapun. Ar-Rahim apa? Zatul rahmah al-mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang terus menerus tanpa henti. Dan ini khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang beriman rahim. Nah, ketika kita katakan ihsa adalah memahami maknanya, maka harus paham maknanya. Tadi nama-nama yang kita sebutkan tadi, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Nah, kita harus pahami itu maknanya. Itu namanya ihsa. Siapa yang ihsa masuk surga. Kemudian kalau bisa dihafal, menghafal nama-nama Allah yang husna. Kemudian setelah itu yang ketiga, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Allah As-Sami', namanya As-Sami', maha mendengar. Allah Al-Alim, maha mengetahui. Allah Al-Basir, maha melihat. Maka kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Nah, itu namanya mengerjakan konsekuensi dari Asmaul Husna. Akibat dari kita faham dan hafal, maka kita kerjakan makna yang kita pahami tersebut. Ketika kita meyakini Allah maha mendengar, maha melihat, maka pada saat itu kita harus hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ketika kita meyakini Allah maha mengetahui, kita harus hati-hati apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, karena Allah maha mengetahui. Makanya semestinya orang belajar ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Apa tadi tiganya? Yang pertama, memahami. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Ya. Contoh misalkan Allah itu Ar-Rahman, maka kita tidak boleh menzalimi orang. Karena Allah Ar-Rahman. Kita tidak boleh mukul orang, bunuh orang, kita tidak boleh menghina orang, karena Allah Ar-Rahman. Itu yang dimaksud dengan ihsa, yaitu menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensinya. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dikit lagi ya, 5 menit lagi. Kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad dzakara Fakhruddin Ar-Razi fi tafsiri an ba'dihim anna lillahi 5,000 ismin. Dan Fakhruddin Ar-Razi mempunyai kitab tafsir Al-Kabir namanya. Di dalam kitab tafsirnya, tapi beliau ini juga terkenal dengan ilmu kalamnya. Ya, ilmu kalamnya. Memang orang-orang di abad ke-6, ke-7, mereka, sebagian dari mereka terperdaya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa sih, Ustaz? Ilmu kalam itu adalah ilmu
yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya ilmu kalam. Taib. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya bahwa Allah memiliki 5.000 nama. Alfun fil kitabi was sunnati sahihah, 1.000 di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wa alfun fit Taurat, 1.000 lagi di dalam kitab Taurat. Wa alfun fil Injil, 1.000 lagi dalam kitab Injil. Wa alfun fil Zabur, 1.000 lagi dalam kitab Zabur. Wa alfun fil Lauhil Mahfuz, dan 1.000 lagi dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Dan dia adalah nama-nama yang tidak ada yang diberi nama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada la yu'rafu fi kalamil Arab lahu ishtiqaqun min fi'lin min fa'ala yaf'alu. Fadhahaba man dhahaba min nuhat ila annahu ismun jamid lishtiqaqin laha. Nama Allah itu tidak boleh dinamai selain Allah. Ya, Ustaz, kalau ada namanya Tuhan, kan pernah ada tuh viral di media sosial, boleh nggak Tuhan? Maka jawabannya tidak boleh, atau minimal tidak layak. Kenapa? Karena Tuhan adalah zat yang berkuasa dan paling berhak diibadahi. Tidak boleh bernama dengannya. Apalagi kalau namanya Allah. Ini khusus milik Allah. Tidak boleh Allah dinamai kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh dinamai dengan Allah. Maka orang Arab tidak mengenal kata Allah dari kata kerjanya. Saya beri contoh ya. Ar-Rahman, itu ada kata kerjanya. Rahima yarhamu. Ya, Rahima yarhamu. Tapi Allah tidak ada kata kerjanya. Allah ya Allah. Ya. Makanya sebagian ulama nahwu mengatakan dia adalah ismun jamid, kata yang baku, tidak ada pengambilan darinya. Allah Allah, tidak ada kata kerjanya. Nah, ini para ikhwan. Wa qad naqalahu al-Qurtubi an jama'atin min al-ulama minhum asy-Syafi'i wal Khattabi wa Imamul Haramain wal Ghazali wa ghairuhum. Dan ini adalah pendapatnya sekelompok dari para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Khattabi, Imamul Haramain yaitu Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali dan selainnya, bahwa Allah tidak boleh bernama selain Allah dengan Allah. Dan Allah adalah kata baku, tidak ada kata kerjanya. Seperti ada ustadz bernama Yazid misalnya, itu dari kata Arab zada yazidu, kata kerja. Ya, Ustadz Adib, Ustadz Ahmad dari kata Hamida yahmadu, adiba ya'dab, addaba yu'addibu, ada kata kerjanya. Tapi Allah tidak ada kata kerjanya. Menurut sebagian ulama demikian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih membicarakan nama Allah ya. Baik. Wa rawa anil Khalil was-Sibawayh anna al-alif wal lam fihi lazimah. Qala Khattabi ala tara annaka taqul ya Allah wa la taqul ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Falaula annahu min asli kalimah lama jaza idkhalu harfin nida 'ala al-alif wal lam. Nah, dan waruya 'anil Khalil, diriwayatkan dari Al-Khalil seorang ulama bahasa, Sibawai seorang ulama bahasa, bahwa alif dan lam pada Allah, kan ada alif lam di depannya, Allah itu adalah alif lam yang lazim, selalu ada di situ, bukan tambahan. Alif lam yang lazim, bukan tambahan. Makanya kalau kita berdoa ya Allah, bukan apa? Ya Allah, bukan kan? Ya Allah, alif lamnya kelihatan, karena dia alif lam yang memang bukan dari luar, memang aslinya itu ya Allah, ada alif lam itu. Ya, alif lamnya tetap di situ.
Ya. Kalau kita mengucapkan ya Rahman, kita tidak mengucapkan ya Ar-Rahman, kan enggak? Ya Rahman. Ya. Kenapa? Karena alif lamnya adalah tambahan. Beda dengan Allah, ya Allah. Nah, itu dia. Ya Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan dia mushtaq, bahwa Allah diambil dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu. Ada kata kerjanya. Yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan saya mohon bersabar karena ini pembicaraan berkaitan kebanyakan dengan bahasa. Akan tetapi ini membuat kita lebih paham. Oh, apa sih Allah itu? Diambil dari kata apa sih Allah itu? Allah yang kita sebut setiap kali kita berdoa, Allah, Allah. Dalam sholat Allah subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Apa sih Allah itu? Tapi pagi ini sudah kita belajar sebagian bahwa satu, Allah adalah nama yang tidak boleh apa? Dinamai selain Allah. Dua, Allah adalah kata yang baku, yang tidak ada kata kerja darinya. Ya. Yang ketiga, Allah adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kenapa? Karena seluruh sifat-sifat disifati dengannya Allah. Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Muhaimin, Allah Al-Mu'min, Allah Al-Mutakabbir, Allah. Semua sifat bisa disifatkan kepada Allah. Makanya Allah adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa maka dikabulkan doanya. Alhamdulillah. Selesai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, dan kita berhenti pada kata Allah. Ya, kita berhenti pada kata Allah. Nah, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Telandung kita sedikit nih lah. Nah, silakan Pak. Ya. Ya. Apa bedanya? Misalkan ada hadis Rasul yang berbunyi, ketika beliau ditanya, apa itu ihsan? Oleh Jibril bertanya, apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seperti sholat, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini derajat keislaman yang paling tinggi, ihsan. Derajat keislaman yang paling tinggi. Dan ini bukan hanya dalam sholat, dalam hal apapun. Ketika kita di pasar, ada kesempatan ingin menipu orang, maka kita merasakan Allah di depan kita, atau Allah melihat kita. Kita merasakan seakan-akan Allah kita lihat, atau Allah melihat kita. Nah, itu maksud. Itu tingkatan keislaman yang paling tinggi. Nah, beliau bertakun, apa bedanya dengan bahwa aku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah di depan? Seakan-akan kita melihat Allah di depan kita, atau Allah melihat kita? Maka jawabannya adalah yang dimaksud aku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, kan begitu ya? Itu sumpah. Itu adalah sumpah. Dan maksud dari sumpah tersebut adalah bahwa Allah berkuasa atas kita.
Allah berkuasa atas kita. Allah mau mematikan kita, terserah Allah. Allah mau menyehatkan badan kita, terserah Allah. Allah mau memberikan penyakit kepada kita, na'udzubillah, terserah Allah. Itu maksud daripada walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu maksudnya adalah sumpah, dan yang kedua maksudnya adalah Allah berkuasa atas kita. Berkuasa atas kita. Ada pertanyaannya, lanjutan dari pertanyaan tadi. Kalau begitu Ustadz, kita ini seperti robotkah? Digerakkan oleh Allah? Ya, apa jawaban Pian? Pian sekarang ngelihat Ulun. Ulun sekarang berbicara. Apakah ini Allah maksa saya untuk berbicara? Allah memaksa Pian duduk di hadapan Ulun untuk berbicara, ataukah Pian sendiri yang melakukan itu? Bagaimana jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Manusia itu robot atau bergerak sendiri? Manusia itu bergerak sendiri, tetapi seluruh pergerakannya adalah makhluk Allah. Itu bahasa yang benar. Lihat ya, ketika saya mengangkat ini yang menggerakkan adalah Ahmad Zainuddin, tapi pergerakan ini adalah makhluk siapa? Allah. Paham? Nah, banyak kelompok yang keliru dalam perkara ini. Kalau keliru, maka bahaya kelirunya. Seperti kelompok Qadariyah mengatakan, ini ketika yang mengangkat Ahmad Zainuddin, maka tidak ada andil kekuasaan Allah sama sekali. Hanya hamba yang mengangkat. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Paham ya? Ini kaum apa tadi? Qadariyah. Kaum Jabariyah beda lagi. Ketika ini mengangkat, Ahmad Zainuddin mengatakan bahwasanya itu Ahmad Zainuddin dipaksa oleh Allah untuk mengangkat. Dua kelompok ini sangat menyimpang. Menyimpangnya dari mana? Qadariyah mengatakan Allah tidak punya kuasa. Allah tidak punya kuasa. Ini meniadakan sifat kuasa Allah. Jabariyah mengatakan apa? Allah maksa. Ini meremehkan maksiat. Makanya ada orang mabuk, ada orang berzina. Kenapa kamu mabuk? Aku dipaksa oleh Allah. Kenapa kamu berzina? Aku dipaksa oleh Allah. Akhirnya meremehkan apa? Meremehkan maksiat. Nah, yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Bahwa ketika Ahmad Zainuddin mengangkat ini adalah perbuatan Ahmad Zainuddin. Dan perbuatan Ahmad Zainuddin tersebut dilakukan langsung oleh Ahmad Zainuddin. Tetapi perbuatan Ahmad Zainuddin itu adalah siapa? Penciptanya? Allah. Makhluk. Paham ya? Dengan begitu kita membantah dua kelompok tadi. Itulah yang dimaksud demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, bahwa Allah berkuasa atas kita. Ya, wallahu a'lam. Dan di zaman sekarang Pak, pertanyaan tadi yang bahwa kita seakan-akan melihat Allah di depan kita itu sangat-sangat penting. Terutama kita-kita yang masih muda, mungkin kai-kai ulun, ami-ami, jid-jid ulun ini mungkin tidak main media sosial, tidak nonton YouTube, tidak memiliki TikTok, tidak memiliki Facebook. Pusing aku aja sih, Den. Itu bersyukur, Pian. Tapi yang memain media sosial, Masya Allah, ya, harus benar-benar ditegakkan ihsan. Seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Karena yang di dalam media sosial, la haula wala quwata illa billah. Ulun semalam nungkar soto di sebuah daerah lah, kada sudah disebutkan, pokoknya di Banjar. Di dalam warung itu ada perempuan berjilbab, banyak berjoget, bernyanyi, berkuciak-kuciak. Di hadapannya orang-orang yang makan biasa, yang umum.
Rupanya mereka sidin-sidin ini ada reunian SMA gitu. Reuni SMA. Benyanyi, bejoget. Itu kededas supan lagi. Yang ada dalam pertama kali ulun, mana ini lakinya mana? Ini bebinian ini lakinya mana? Tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali sifat ihsan. Ya. Keluarga bebinian pian, dari mulai istri, anak perempuan, kakak, adik bebinian, acil, ya, keponakan bebinian, menantu, mertua bebinian, semua keluarga itu tidak bisa menghentikan goyang-goyang di media sosial kecuali sifat ihsan. Merasa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah timbul ihsan, maka akan timbul sifat merasa diawasi. Kalau sudah timbul ihsan, hati-hati nih keluarga-keluarga perempuan pian. Karena laki-laki yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga perempuan kita itu siapa? Pertama istri kita. Kemudian ibu. Kemudian nenek, terus ke atas. Bahkan wah ini bergoyang. Ini biar bergoyang, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian cucu, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, terus ke bawah cicit, kemudian ke higa, ading, kakak, bebinian perempuan. Kemudian di bawahnya lagi keponakan perempuan. Itu semua tanggung jawab kita tuh. Itu rahim kita. Laki-laki harus menjadi pemimpin. Hati-hati keluarga-keluarga perempuan kita yang sudah memiliki handphone pribadi. Handphone pribadi. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka di dalam kamar mereka sendiri. Sudah punya handphone pribadi, punya kamar sorang, di dalam kamar sorang ada kamar mandi. Sudah habis sudah itu. Ya, hati-hati. Kita kadang-kadang ahli masjid, kita pengurus masjid, kita sholat tepat pada waktunya, kita jauh dari media sosial, ternyata terhalang masuk surga gara-gara keluarga perempuan kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, itu berkaitan dengan ihsan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan setiap kegiatan hendaknya kita awali dengan basmalah dan kita berharap keberkahan dalam hidup kita. Yang pertanyaan dulu adalah, selesai kita melakukan kegiatan tersebut, afdolnya kita baca doa basmalah atau langsung dengan alhamdulillah. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan. Oh iya. Setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan, maka ini pertama kita harus dudukkan dulu. Ada zikir-zikir yang memang khusus sudah disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir yang memang belum disediakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Maka kita memulainya dengan bismillah. Ya, naik motor, turun dari motor, bismillah. Ya, kemudian mau makan, mau minum, bismillah. Ada zikir-zikir yang seperti setelah makan mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan alhamdulillah sesuai dengan zikir-zikir yang disediakan atau disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada zikir-zikir yang tidak ada kekhususan, maka ucapkan bismillah di awalnya ataupun di akhirnya. Seperti misalkan ada zikir yang khusus, masuk masjid bismillah, keluar masjid bismillah, masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah. Itu zikir-zikir yang umum yang ada penentuannya dari Rasulullah SAW, bismillah awalnya ataupun akhirnya. Ada zikir-zikir yang awalnya saja bismillah, kemudian penentuan di akhirnya dengan alhamdulillah, maka kita ucapkan. Paham ya? Barakallah. Nah, cukup kiranya, udah 7:30 kita. Ya, mohon maaf sekali lagi, ulun tidak sengaja untuk kelupaan, manusia lupa. Ya, mudah-mudahan ini tidak terulang. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.